Quran itu banyak, ini baru 3. Di rumah saya ada 14 sampai 20 Quran, beda semua. Tapi semua mushaf ini, semua Quran ini diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir. Mengingkari salah satunya kafir hukumnya, menyalahkan satu huruf dari yang ini itu kafir hukumnya, menyalahkan satu huruf dari ini kafir hukumnya, menyalahkan satu huruf yang ini kafir hukumnya. Nyatanya huruf ini beda satu dengan yang lain, ada perbedaan sebagian hurufnya. Barang siapa menyalahkan salah satu meskipun hanya satu huruf di Rasm Utsmani, kafir dia. Dampaknya apa? Jika bismillah masuk dalam satu qiraat, maka sholatnya wajib baca bismillah. Jika tidak baca bismillah, tidak sah sholatnya. Sebab apa? Mengurangi satu Al-Fatihah, ayat Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah itu rukun sholat. Gugur rukunnya, gugur sholatnya. Sebaliknya mereka yang tidak masukkan bismillah dalam Al-Fatihah, maka tidak perlu baca bismillah. Kalau baca bismillah dianggap nambah-nambah. Maka kalaupun baca bismillah, bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang benar? Dua-duanya benar, tapi kita harus konsekuen. Pakai Quran mana yang dibaca. Orang Indonesia bagaimana? Orang Indonesia Qurannya yang ini. Di Quran ini buka saja bismillah hanya angka 1. Orang yang membaca Al-Quran pakai riwayat Imam Hafiz wajib baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah kurang Al-Fatihahnya. Kalau kurang Al-Fatihahnya tidak sah sholatnya. Ini anehnya kadang-kadang yang dibacanya Quran ini bismillahnya dibuang. Lu Quran yang mana? Hamba yang dimuliakan, pertanyaan kita, apakah kalau Qur'annya, hadisnya sama tadi, kitabullah wa sunnata rasuli, itu pendapatnya pasti sama? Tidak. Kenapa? Saya beri contoh hari ini, saya bawa 3 Qur'an. Kita menyangka bahwa Al-Quran cuma ada 1, tidak. Hari ini Al-Quran yang dibaca di seluruh dunia tidak kurang dari 14 Al-Quran. Di rumah saya ada semua, bahkan 20 di rumah saya. Karena apa? Quran yang ada hari ini diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai abad kedua, sampai zamannya Ibnu Mujahid, itu ternyata ada 7 qiraat, 7 versi bacaan Al-Quran yang semua-muanya 7 itu berbeda satu dengan yang lain. Ini beda dengan ini beda dengan ini. Dan perbedaan satu dengan yang lain lebih daripada 100 atau 500 bahkan 1000 perbedaan. Saya harus menggunakan bahasa ekstrim supaya gampang dipahami. Quran itu banyak, ini baru 3. Di rumah saya ada 14 sampai 20 Quran, beda semua. Tapi semua mushaf ini, semua Quran ini diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir. Mengingkari salah satunya kafir hukumnya, menyalahkan satu huruf dari yang ini itu kafir hukumnya, menyalahkan satu huruf dari ini kafir hukumnya, menyalahkan satu huruf yang ini kafir hukumnya. Nyatanya huruf ini beda satu dengan yang lain, ada perbedaan sebagian hurufnya. Waduh, nah, kalau ditambah dengan Quran kita, coba Munten pinjam satu lagi. Ada Quran di sini? Tidak harus cari yang bagus lah, kan jarang dibaca ini. Diriwayatkan dari Rasulullah, terus jatuhnya nanti ada 7 qiraat. Kita sering dengar Ustadz Muammar ya, ngaji Quran bacaannya beda-beda. Alladzi ja'ala lakumul arda ja'ala lakumul arda ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa
Dah segitu dulu. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nafi punya murid dua, Khalun dan Waras. Ibnu Katsir punya murid dua, Al-Bazi Kumbul. Abu Amr punya murid dua, Ad-Duri As-Susi, dan seterusnya. Nanti Hamzah Khalaf di antaranya adalah Imam Asim. Di antara Imam 7, Imam Asim punya dua murid, yaitu Syu'bah dan Hafs. Nah, Qur'annya Syu'bah yang ini, Qur'annya Hafs yang ada di kampung kita, termasuk yang di Mekah Al-Mukarramah, di dunia paling banyak adalah Qur'an versi Imam Hafs. Gurunya sama, ada namanya Imam Nafi, namanya Imam Asim. Makanya di sini biriwayati Hafsin an Asim abid Najud. Ini satu guru satu ilmu nih. Tapi dua Quran ini beda. Mana yang benar? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Faktanya beda. Dua-duanya benar, padahal seguru seilmu dari Rasulullah juga. Barang siapa menyalahkan salah satu, meskipun hanya satu huruf di Rasam Utsmani, kafir dia. Tapi kok beda? Berarti yang gampang mengkafirkan orang, menyalahkan orang itu karena kurang teknik ngajinya. Untungnya Jakarta punya PT IKI. Ini Universitas Quran pertama di dunia. Masya Allah, itu syukurnya. Dan saya bersyukur karena kebagian belajar di situ, kebagian tugas ngajar di situ, bagian keluarga dari situ. Nyatanya beda. Di mana bedanya? Banyak. Bisa tulisannya sama, beda cara bacanya. Ada juga tulisannya tidak sama, tapi sama maknanya. Wah, rumit. Dan itu indahnya Al-Quran. Kita ambil saja contoh. Pertama, Bismillah. Para ulama qiraat sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Tapi mereka beda pendapat apakah Bismillah termasuk Al-Fatihah atau tidak. Satu qiraat menyebutkan Bismillah bagian dari Al-Fatihah, sehingga bacanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Qiraat atau riwayat yang lain tidak masuk dalam Al-Fatihah, makanya tidak baca Bismillah. Ditulis Bismillah tapi tidak ada tanda ayatnya. Kalau Quran kita lihat saja di sini, angka satunya pada Bismillahirrahmanirrahim, berarti Bismillah bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi di Quran yang lain, di mushaf yang lain, nah ini contohnya. Ini adalah riwayat Khalun, muridnya Imam Nafi. Nafi punya dua murid, Khalun dan Waras. Di sini ternyata Bismillahnya ada, cuman nggak ada angkanya. Berarti ayat pertamanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Quran kita Bismillahnya ayat 1, Quran yang ini ayat satunya Alhamdulillah, Bismillahnya kagak dapat Bismillah. Belum lama saya menemukan satu mushaf Al-Quran di Masjid Jabal Nur Ciputat, Bukit Nusa Indah. Itu mushaf riwayat Hafs, Bismillahnya dibuang, tanda angka satunya dipindahin ke Alhamdulillah angka satunya. Saya bilang ini pemalsuan Al-Quran, tapi sampai sekarang belum ada tindakan. Saya sudah sampaikan di TV One dulu, ini pemalsuan, pemaksaan satu madhab yang tidak mau baca Bismillah dalam Al-Fatihah. Saya masih simpan Qurannya. Apa dampaknya? Dampak hukumnya,
Kalau Al-Quran itu memasukkan bismillah di dalam Al-Fatihah, qiraat yang memasukkan bismillah dalam Al-Fatihah, maka ketika sholat wajib membaca bismillah. Hitungannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7. Lu kalau yang nggak pakai bismillah gimana? Gampang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 juga. Finalnya bareng, cuma startnya doa yang beda. Kita suka ribut di startnya. Padahal yang baik husnul khotimah, bukan bidayah. Dampaknya apa? Jika bismillah masuk dalam satu qiraat, maka sholatnya wajib baca bismillah. Jika tidak baca bismillah, tidak sah sholatnya. Sebab apa? Mengurangi satu Al-Fatihah, ayat Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah itu rukun sholat. Gugur rukunnya, gugur sholatnya. Sebaliknya mereka yang tidak masukkan bismillah dalam Al-Fatihah, maka tidak perlu baca bismillah. Kalau baca bismillah dianggap nambah-nambah. Maka kalaupun baca bismillah, bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang benar? Dua-duanya benar, tapi kita harus konsekuen. Pakai Quran mana yang dibaca. Orang Indonesia bagaimana? Orang Indonesia Qurannya yang ini. Di Quran ini buka saja bismillah hanya angka 1. Orang yang membaca Al-Quran pakai riwayat Imam Hafiz wajib baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah kurang Al-Fatihahnya. Kalau kurang Al-Fatihahnya tidak sah sholatnya. Ini anehnya kadang-kadang yang dibacanya Quran ini bismillahnya dibuang. Lu Quran yang mana? Boleh nggak baca bismillah? Boleh, tapi qiraatnya yang ini saya nggak bisa. Makanya lu jangan macem-macem, baca baik bismillah. Nah gitu. Ya tapi kan di hadisnya Nabi nggak baca bismillah, itu hadis itu ahad, ini mutawatir. Tuh kalau mau pakai kaidah, ketika benturan antara mutawatir dan ahad, mutawatir itu adalah qot'i, ahad itu dzonni, menang mutawatirnya. Tapi karena sudah terjadi perbedaan pendapat, kita nggak mau ribet dan ribut. Silahkan kalau bahagianya begitu. Makanya kalau yang biasa sholat gak baca bismillah, jangan ngimami di Indonesia. Sebab Qurannya ini, boleh jadi imam, ganti Qurannya yang ini. Gak bisa, lu jangan jadi imam. 1. Kita baca ayat 6 surat Al-Maidah. Ini saya baca satu guru saja dulu, antara Imam Syu'bah dan Hafiz, sama-sama muridnya Imam Asim. Kita buka surat Al-Maidah ayat 6. Kalau Quran ini nggak saya buka deh, udah hafal ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kok itu sih? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Sok dibuka tuh di Al-Maidah ayat 6. Ayatnya, hai orang yang beriman, jika kamu hendak sholat, haghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum, berarti basuh pula tanganmu, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Masuk wa arjulakum apa wa arjulikum. Saya akan coba pakai bahasa Indonesia. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu hendak sholat, basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai siku, lalu usaplah kepalamu dan kedua kakimu. Kaki diusap apa dibasuh?
Urutan kalimat tadi, usaplah kepalamu dan kedua kakimu. Diusap apa dibasuh? Itu kan pikiran kita dan itu bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bukan dari posisi katanya, lihat dari i'rabnya. Ternyata Rasul pernah membaca dua cara bacaan di Quran kita. Di sini wa arjulakum, di sini lihat wa arjulikum. Mana yang benar? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Menyalahkan yang wa arjula kafir, menyalahkan wa arjuli kafir. Tapi faktanya beda. Makanya jangan suka menyalahkan yang berbeda. Ente bisa jadi kafir sendiri, tapi nyatanya beda dan dampaknya juga ada. Kalau dibaca wa arjula pakai ini, wudunya harus dibasuh. Tapi kalau pakai wa arjuli, kakinya cukup diusap seperti kepalanya. Mana yang cocok buat bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia dilalahnya madhabnya Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, kaki harus dibasuh. Perhatikan, kenapa harus dibasuh? Banyak air. Terus bawah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kamu sakit atau kamu bepergian atau salah seorang di antara kamu buang air besar atau kamu menyentuh wanita. Dah, stop sampai situ. Ketika sampai pada aula mastumun nisa, ada dua bentuk bacaan. Di satu Quran dibaca dengan aula mastumun nisa, tapi di qiraat yang lain aula mastumun nisa. Apa bedanya? Kalau dibaca dengan lam pendek aula mastum, nah ini Qurannya, maka artinya adalah tempelan kulit. Tapi kalau dibaca dengan lamastum, lam panjang, bukan tempelan kulit, sentuhan pakai tanda petik, maksudnya berjima, berhubungan suami istri. Beda-beda. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Menyalahkan yang lamnya pendek, kafir hukumnya. Menyalahkan yang lamnya panjang, juga kafir hukumnya. Kenapa? Dua-duanya pernah keluar dan dibaca lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya beda. Mana yang benar? Kalau sudah jadi hukum beda. Lamastum sentuhan kulit, kalau lamastum bersetubuh. Orang yang berwudu kalau menggunakan yang lamnya pendek, maka sentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudu. Tapi kalau dengan lamastum lam yang panjang, yang membatalkan wudu adalah hubungan badan suami istri. Kalau cuma tempelan doang ora batal. Mana yang benar? Dua-duanya juga ada dasarnya. Untuk Indonesia, kembalikan kepada madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i, kalau laki-laki perempuan batal wudu. Di pintu nyenggol emak-emak, ibu-ibu tek, batal. Kenapa batal? Harus wudu. Kenapa harus wudu? Banyak air. Hukum fikih yang jatuh di Indonesia sesuai dengan Quran dan Sunnah yang Allah sengaja bagikan, disesuaikan dengan alamnya. Sekiranya di Indonesia sentuhan, kata Imam Syafi'i, tidak batal, sayang banyak air nggak kepake. Tapi kalau daerah-daerah yang kering, yang sulit air, dipaksa kudu madhab Syafi'i, harus memaksakan wudu sentuhan kulit, menyusahkan pelakunya. Hebatnya Quran. Sikapi perbedaan pendapat dengan cara dan pandangan yang bijaksana, indah, luar biasa Islam ini. Sallallahu Nabi Muhammad.
Oh, gak terasa udah 5:30 ya, hampir jam 6. Ini doang beratur. Kita pindah lagi. Al-Baqarah 222. Kita buka antara dua qiraat. Ini qiraatnya Khalaf. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepada kamu, hai Muhammad, tentang haid. Katakan haid itu adalah kotoran. Maka tinggalkanlah, hindarilah istri-istrimu pada waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Nah, di sini, dan jangan dekati mereka hatta yathurna. Tapi di sini hatta yatoharna. Mana yang benar? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Nyatanya beda. Menyalahkan salah satunya bisa kafir. Lantas bedanya apa? Dampaknya ada bedanya. Ini hatta yathurna Quran kita. Ini hatta yatoharna riwayat Imam Khalaf. Khalaf ya, ini ya Khalaf. Ini muridnya Imam, jadi Imam Hamzah punya murid dua, Khalaf dan Khalad. Ini salah satunya. Ntar murid yang satu nggak saya ajak, takut keramaian bedanya. Mau tetangga aja lain kamar bayi ini. Bedanya apa? Kalau dibaca yathurna artinya suci. Kalau dibaca yatoharna artinya bersuci. Wanita yang haid tidak boleh disentuh dalam pengertian dihubungi berhubungan badan dengan suaminya sampai berhenti haidnya. Kalau sudah berhenti haidnya boleh berhubungan badan dengan suaminya. Ini kalau menggunakan yathurna. Tapi kalau menggunakan yatoharna, wanita yang datang bulan belum boleh berhubungan badan dengan suaminya walaupun sudah berhenti darah haidnya sebelum mandi terlebih dahulu. Bagaimana yang benar? Secara hukum Quran dia benar dua-duanya. Tapi Indonesia madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i wanita yang datang bulan baru boleh berhubungan suami istri kalau sudah mandi terlebih dahulu. Kenapa harus mandi? Kenapa harus mandi? Banyak air. Subhanallah. Saking banyaknya air di kita tuh bingung. Buang air sama minum air mahalan mana? Buang air itu kudu bayar karena nambahin air. Lebih mahal daripada beli air minum. Hebat sih. Ini baru qiraat. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Jangan mutasyabihat dulu. Ada ayat-ayat yang mustarok, lafadznya mustarok. Apa itu mustarok? Satu kata bisa berarti dua makna atau lebih. Kita contohkan di Indonesia saja dulu. Di Indonesia itu ada bahasa-bahasa yang di kawasan antara Sabang dan Merauke satu kata tapi beda artinya. Contoh ikan. Kalau menteri mengumumkan Senin besok anak-anak sekolah harus bawa ikan 1 kilo. Dari Aceh gak ada masalah, Medan gak ada masalah, Lampung gak ada masalah, sampai Jakarta gak ada masalah, begitu sampai Jawa Tengah ada masalah. Datang ke sekolah semua bawa ikan, orang Jawa Tengah, Jawa Timur bawa daging ayam. Kita kan suruh bawa ikan, ini kan ikan ayam Pak, iwak petik. Jangan disalahkan ketika ada anak-anak bawa daging di Jawa Tengah, sebab di Jawa Tengah memang ikan itu termasuk daging. Itu masih mending, coba kalau tulang. Dari Papua bawa tulang yang paling besar, bawa tulang sapi,
Aceh tulang kambing. Begitu orang Medan nenteng mamangnya, pamannya dibawa. Lu kamu suruh bawa tulang? Ini tulangku pak. Karena dalam bahasanya orang Batak, orang Medan, paman itu tulang. Di kawasan antara Mekah dan Madinah di mana Quran turun, banyak kata yang punya arti berbeda di sini untuk di sini. Contoh dalam Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, mereka menahan dirinya iddahnya 3 kali quru. Kata quru di sini artinya adalah haid. Kata quru di sini artinya adalah suci. Beda. Jadi wanita yang diceraikan suaminya baru habis masa iddahnya, kalau sudah selesai haidnya 3 kali haid. Kata yang di sini, yang di sini tidak. Baru selesai masa iddahnya boleh kawin dengan suami baru dan tidak lagi rujuk dengan suaminya kalau sudah selesai 3 kali suci dan sudah mandi. Bedanya cuma mandi. Tapi penting mandi juga. Kalau di sini begitu selesai 3 kali haid udah boleh kawin sama cowok yang baru. Tapi yang di sini walaupun sudah selesai haidnya 3 kali, mandi dulu baru lo kawin. Mana yang benar? Secara lafaz kedua-duanya benar. Tapi untuk Indonesia tentu konsekuen dengan mazhab Syafi'i. Kalau wanita yang dicerai suaminya kemudian dia iddahnya menahan 3 kali haid lalu mandi baru boleh kawin. Kenapa kudu mandi? Banyak air. Ibu-ibu tahu itu. Air itu penting. Itu urusan apa namanya? Perbedaan makna satu kata di sini dengan di sini masih sama-sama di wilayah Al-Quran. Perbedaan itu indah kecuali bagi orang yang akhlaknya rendah. Yang ketiga, di dalam Al-Quran itu ada lafaz-lafaz yang sifatnya mutasyabihat. Mutasyabihat itu apa sih? Mirip sana mirip sini lah kira-kira begitu. Samar kira-kira gampangnya. Contoh alif lam mim. Apa artinya? Macam-macam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu wallahu alam bi muradi bidzalik antepin aja. Ada yang membuat singkatan alifnya Allah, lamnya apa alim, apa namanya lamnya latif, mimnya majid. Silakan. Beda. Itu masih mending. Nanti kalau sampai pada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan tinggal di atas aras, atau yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita tahu artinya tangan apa sih? Ya tangan kayak ini. Tapi ketika dinisbatkan pada Allah, pantas enggak? Maka di sini terbagi menjadi 4 madhab. Madhab pertama madhab salaf. Madhab salaf tidak mau menerjemahkan, biarkan saja teksnya kayak gitu, jangan ditafsirkan, karena semakin ditafsirkan semakin banyak pertentangan, antepin aja. Yang kedua adalah madhab musyabbihah atau mujassimah. Kalau mujassimah, kata yadullah diartikan benar-benar tangan. Yang namanya tangannya model begini ini, beda-beda dikit-dikit doang, tapi ya tangan. Itu musyabbihah. Yang ketiga adalah Asy'ariyah, Maturidiyah atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Khalaf Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka mengartikan yadun itu harus diambil padanannya. Sebab kalau disebut dengan tangan, beneran tangan, nanti orang akan bayangin Tuhan tuh kayak manusia. Jadi udah itu kekuasaan Allah, pertolongan Allah. Sebab biasa orang ngurusin menggunakan kata tangan untuk pengertian itu. Bocah udah saya tanganin tuh, belum tentu dipegang pakai tangan. Seperti itu dalam bahasa kita juga. Dan yang keempat adalah madhabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah neo mujassimah. Kenapa? Gabungan antara musyabbihah mujassimah digabungkan dengan takwil juga, digabungkan dengan kholaf, gabungan antara mujassimah dengan kholaf. Maka kata dia, Tuhan benar-benar punya tangan, tapi tangan Tuhan tidak sama dengan tangan kita. Mana yang benar? Silahkan sesuaikan dengan jiwa dan rasa
di mana kita hidup. Ada yang bilang orang yang mentakwilkan ayat yang mengatakan bahwa pengertiannya itu adalah takwil sesat. Tidak bisa. Ayo sekarang. Misalnya ada ayat mengatakan dalam Al-Quran, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ada malaikat-malaikat yang memikul arasy Allah. Aras Allah itu dipikul oleh malaikat. Kalau istawa diartikan Tuhan duduk di aras, lalu arasnya dipikul malaikat. Lalu kita kan bisa nanya, Kak, di mana Allah? Tak gendong. Kalau Tuhan duduk di aras, lalu arasnya dipikul, berarti Tuhan digendong kemana-mana. Maka ditakwilkan bukan itu. Artinya apa? Tuhan yang menguasai aras. Tapi bukan kebenaran mutlak, itu hanya sebuah ikhtiar menyelamatkan hati kita, menyelamatkan akal kita supaya tidak menyerupakan Tuhan dengan makhluk atau meniadakan Tuhan. Nah, saya anggap selesai baru urusan Quran. Perbedaan pendapat para ulama tentang Al-Quran dan derivatnya ke bawah lebih dari 50 penyebab perbedaan pendapat. Wah, panjang. Sekarang hadis. Apakah setiap orang yang berkonsekuensi, berkomitmen ingin kembali pada hadis pasti sama? Belum tentu.